Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Engkau menyertai kami hingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bimbinglah hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi renungan kita hari ini Rabu 21 Januari 2026 tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Dungi romu sema Jehovah tidang disi jala jojo songon najolo. Oh Samuel, Samuel, gabe didok si Samuel makuling maho ay manangi-nangi do napo somon. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kesibukan hidup, suara dunia seringkali lebih keras daripada suara Tuhan. Di mana kita sibuk bekerja, sibuk mengurus keluarga, menghadapi masalah, hingga tanpa sadar kita lebih banyak meminta kepada Tuhan. Tetapi jarang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar dari seorang anak yang bernama Samuel, yang memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita dapat melihat 3 hal yang penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudari, Tuhan adalah Allah yang berbicara. Artinya, Tuhan tidak diam. Ia memanggil Samuel berulang kali. Ini menunjukkan bahwa Tuhan rindu menyatakan kehendaknya kepada manusia. Sampai hari ini, Tuhan tetap berbicara melalui firman-Nya, melalui doa, dan melalui peristiwa hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mendengar suara Tuhan membutuhkan kerendahan hati. Samuel berkata di dalam firman ini, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel menunjukkan kerendahan hatinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali suara Tuhan tidak kita dengar bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi karena hati kita terlalu penuh dengan keinginan, kehendak diri sendiri. Sibuk dengan urusan diri sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada mereka yang siap taat. Samuel tidak hanya mendengar di sini, tetapi ia siap melakukan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan, meskipun firman itu berat,
Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada orang yang mau mendengar dan taat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan, marilah kita belajar berkata seperti Samuel saat menghadapi masalah, saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup dalam keluarga, saat mengambil keputusan, saat lelah, letih, dan bingung, marilah kita hendak berkata, berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Mari kita luangkan waktu, Bapak Ibu, untuk merenung, membaca firman Tuhan, dan berdoa dengan hati yang terbuka. Tuhan setia berbicara kepada hati yang rindu mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya khotbah singkat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih berbicara hari ini. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan berbicara, tetapi apakah kita mau mendengar. Mari kita hidup dengan sikap hati yang berkata, berbicaralah ya Allah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikian firman Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.